Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Selama beberapa hari berikutnya, aku cukup sering memperhatikannya. Tidak benar-benar berniat sih, tapi entah mengapa terkadang mata ini mencari keberadaannya. Semakin diperhatikan, dia terlihat semakin manis. Sosoknya sangat canggung, pemalu, pendiam, dan penyendiri. Tidak, dia bukan penyendiri. Dia sudah mencoba berbaur, namun tidak ada yang menghiraukannya. Kali ini pun demikian. Aku melihat Kansa kebingungan, pergi dari satu kelompok ke kelompok yang lain, hanya untuk membuatnya diterima dalam bagian kelompok itu. Melihatnya seperti itu membuatku kesal dan marah. Kesal kenapa dia menjadi sosok yang begitu menyedihkan seperti itu. Aku marah pada teman-teman yang mengacukannya. Aku tidak tahan melihatnya seperti itu. Tanpa aku sadari, tubuhku bergerak lebih dulu dibanding otakku. Aku menghampirinya. Kansa, kenapa kamu sendiri? Mana kelompokmu? Semuanya sudah pas. Aku sendiri. Kansa menjawab dengan tergugup. Sosoknya yang seperti itu akan membuat orang lebih mudah untuk membulinya. Kamu ikut kelompokku saja. Kita di meja sana. Tapi kelompokmu sudah 5 orang. Iya, tidak apa-apa. Guru juga tidak akan keberatan. Bolehkah? Tentu boleh. Aku yang mengajakmu. Aku berjalan ke kelompokku. Sementara Kansa mengikutiku dari belakang. Aku bisa melihat tatapan tidak suka anggota kelompokku. Aku menatap mereka dengan tajam, membuat mereka tunduk dengan keinginanku. Aku melihat kelompokku belum menerima Kansa sepenuhnya. Itu terlihat dari sikap mereka yang tidak melibatkan Kansa dari praktikum itu. Lagi-lagi gadis itu terlihat canggung. Benar-benar sosok menyedihkan yang membuat orang ingin melindunginya. Aku salah satunya. Nggak bawa mobil lagi. Diana datang ke kelasku dengan tampang cemberut. Mana pernah aku bawa mobil, Yang? Kan aku udah bilang tadi malam, nyuruh kamu bawa mobil hari ini. Kamu sengaja ya, Kamu gak pengen pulang sama aku kan? Makanya kamu bawa motor terus. Kamu tahu aku gak suka naik motor. Kamu sayang gak sih sama aku? Sayang lah. Kalau gak sayang, gak mungkin kita masih pacaran sampai sekarang kan? Obat wanita ketika merajuk adalah melambungkan hatinya. Itu teori yang kudapat dari berbagai sumber. Tapi kamu kok bawa motor, Kalau kamu sayang sama aku, kamu gak akan kayak gini. Diana tetap merajuk. Ia memonyongkan bibir seksinya. Benar kata orang, ia memang gadis paling cantik di sekolah ini. Memangnya kenapa sih dengan naik motor? Lebih enak kan? Gak kena macet. Lebih romantis juga kan? Bisa pelukan di motor. Pokoknya aku gak suka naik motor. Titik. Jadi cowok gak peka banget sih. Diana menghentak-hentakan kakinya. Terkadang lucu melihatnya seperti itu. Terus gimana? Bodoh lah, bodoh. Dia membalikkan tubuhnya sembari tetap menghentak-hentakan kakinya. Jadi pulang bareng gak nih? Ogah, Diana berteriak besar dan berjalan menjauh dariku. Ngambek dia. Bodoh amat lah.
Paling juga dia ngambek beberapa hari. Aku hanya perlu mengacukannya. Kemudian dia akan kembali datang padaku. Biasanya sih seperti itu. Hari bebas lagi. Hari tanpa menemani Diana shopping, ke salon, atau sekedar hangout dengannya. Hari ini aku akan ke rumah Dino, mencoba game keluaran terbaru, dan juga mengintip koleksi filmnya. Dino juragan film esek-esek. Pasti seru sekali bila melihat semua koleksinya. Otak kotorku mulai berkelana. Adegan demi adegan syur mulai berkelibat di benakku. Membuatku tak sabar ingin segera tiba di rumah anak itu. Aku mengambil motor di parkiran dan melajukannya dengan pelan. Ketika sedang menyusuri jalan dengan santai, mataku menatap sosok yang tidak asing. Sosok itu tampak menyedihkan. Dia sedang menuntun sepeda kayunya yang ternyata bannya bocor. Hatiku sakit melihatnya seperti itu. Ketika banyak gadis yang menolak naik motor karena takut kepanasan, tapi gadis yang satu ini justru mengayuh sepeda tanpa rasa malu. Kucing, kenapa kamu selalu terlihat menyedihkan di mataku? Kapan aku bisa melihatmu menjadi sosok yang ceria tanpa mengundang belas kasihan orang lain? Sosokmu yang seperti ini membuatku ingin melindungimu. Aku memacu motorku dan mendekatinya. Kan sah. Kenapa sepedamu? Bocor. Iya nih. Aku memperhatikannya. Aku ingin memboncengnya. Namun bagaimana dengan nasib sepedanya? Kamu bisa naik motor nggak? Tanyaku. Aku memutuskan untuk menyuruhnya membawa motorku. Aku bisa meminta Dino untuk menjemputku. Nggak bisa. Repot juga. Gini aja deh. Kamu bonceng laki. Aku yang nyetir motor. Kamu nahan sepedamu dengan tangan kirimu. Gimana? Hah? Apakah itu bisa? Tentu saja bisa. Kita belum mencobanya. Tapi aku tidak ingin merepotkan. Tidak merepotkan. Sesama teman harus saling membantu kan? Ya, sesama teman memang harus saling membantu. Apalagi membantu kucing menyedihkan sepertimu. Aku pasti akan mendapat banyak pahala, bukan? Kami mencoba motodeku. Kansa menyingsingkan roknya dan duduk di belakangku. Sementara aku tetap menahan sepedanya agar tetap seimbang. Berat nggak? Kalau berat, kita bisa mencoba metode lain. Enggak berat kok. Oke, aku jalan ya. Aku mulai menyalakan mesin motor. Aku melajukan motor dengan pelan, karena khawatir tangannya tidak mampu menahan beban sepeda. Di sepanjang jalan, sesekali aku menatap wajahnya melalui spion. Jarang, bahkan aku tidak pernah melihat gadis seperti dia dalam hidupku. Mungkin karena aku hidup di lingkungan yang berkecukupan, sehingga aku tidak pernah menjumpai sosok seperti dia. Berasal dari mana? Rumahnya di mana? Seperti apa kehidupannya? Seperti apa keluarganya? Mengapa sosoknya terlihat tegar, namun sekaligus menyedihkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menghantuiku. Aku benar-benar tidak bisa mengabaikan gadis ini. Aku mencoba untuk mengajaknya mengobrol dengan santai. Dia gadis yang pemalu. Obrolan itu tidak akan terjadi bila aku tidak memulainya lebih dulu. Di mana rumahmu? Tanyaku.
Itu lurus saja. Nanti ada gang di depan belok kanan. Oke. Aku melajukan kendaraan sesuai dengan instruksi darinya. 20 menit kemudian, kami tiba di depan rumah. Ini rumahmu? Aku menatap rumah itu secara keseluruhan. Rumah yang sangat sederhana, terletak di wilayah perkampungan. Hanya bagian depan rumah itu yang bertembok, sementara bagian belakangnya berdindingkan bambu. Aku baru tahu bahwa ada rumah seperti itu. Sedikit banyak aku sudah bisa membaca kehidupannya. Iya, Kansa tampak tidak nyaman dengan pertanyaanku. Mungkin dia menyangka aku sedang menilainya. Aku mengalihkan pembicaraan pada hal lain dan membantu Kansa memompa ban sepedanya. Beberapa menit kemudian, aku sudah selesai melakukannya. Sudah beres. Besok kamu sekolah lagi kan? Iya. Baguslah. Kalau begitu, aku pamit dulu ya. Salam buat ayah dan adikmu. Iya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Kansa membungkukkan tubuhnya, seolah-olah aku penyelamat hidupnya. Sikap yang terlalu berlebihan. Bukan apa-apa. Andaikan orang lain yang mengalaminya, aku juga pasti akan melakukan hal yang sama. Jangan dipikirkan. Aku pulang dulu ya. Tanpa menunggu ucapan Kansa, aku memacu motorku. Di sepanjang jalan aku berpikir, tubuhnya begitu kecil, namun dia begitu tegar dan mandiri. Dia pemalu, pendiam, polos, canggung, menyedihkan. Namun di balik itu semua, dia adalah sosok yang tegar, kuat, mandiri, dan tidak mengeluh dengan kehidupannya. Dia adalah sosok gadis yang berbeda, membuatku sangat penasaran. Kucing, sepertinya aku benar-benar tertarik untuk mengenalmu. Dari mana saja, Ngguk? Kami menunggumu dari tadi. Dino menoyor kepalaku. Aku masuk ke kamarnya dan melihat ada sekitar 5 orang teman kelasku di sana. Suasana tampak tegang. Mereka tampak fokus pada layar TV. Aku mengintip apa yang mereka tonton. Ternyata mereka menonton Blue Film. Kampret, BTV, mesum semua tak kalian? Aku menendangi bokong mereka satu persatu. Kamu rajanya mesum, Lek. Kita semua tahu. Kamu sengaja main ke sini mau lihat koleksinya Dino kan? Ganteng-ganteng mesum. Mereka tertawa serentak. Aku berbalik pada Dino dan menendang bokongnya. Geram karena Dino membocorkan rahasiaku. Tapi setidaknya aku masih ada pelampiasan. Gak kayak kalian yang jomblo. Bisanya main tangan. Aku menjawab dengan sikap ponggah dan sombong, membuat gusar semua orang. Bocah gendeng, semprul, Dino dan kawan-kawan menendangi tubuhku. Ucapanku memang sangat menohok mereka. Hanya aku yang memiliki pacar di antara semuanya. Dan pacarku adalah gadis paling cantik di sekolah. Pemuda mana yang tidak akan iri melihatku? Tapi ucapanku hanya kebohongan belaka. Aku tahu batas-batas pacaran. Meskipun rasa penasaranku untuk mencoba hal itu sangat besar.
Tapi aku tetap tidak berminat untuk melakukannya dengan Diana. Aku merasa Diana bukan orang yang tepat untuk membuatku bisa melakukan hal seintim itu. Aku keluar dari kamar Dino dan pergi ke ruang sebelah, di mana ada ruangan yang digunakan sebagai studio. Aku mengambil gitar dan mulai memainkannya. Pikiranku berkelana pada si kucing. Bertanya-tanya sedang apa dia. Apa saja yang dilakukannya sepulang sekolah. Hal-hal seperti itu. Dino masuk ke ruangan itu dan langsung memukul punggungku. Guk, kamu dari mana? Kita nungguin dari tadi. Nganterin kucing? Hah? Nganterin Diana maksudnya? Bukan, kucing. Apaan sih? Gak jelas bocah ini. Dino menoyor kepalaku. Din, serius mau tanya? Tanya apa? Gak jadi? Lah, bocah ini. Tanya apa sih? Bikin penasaran aja. Gak jadi, kamu pasti gak bisa jawab. Apaan sih? Aku termenung. Sebenarnya aku mau menanyakan hal sepele pada Dino. Boleh tidak sih berempati terhadap gadis lain ketika posisi kita masih memiliki pacar? Tentu saja Dino tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu, karena pemuda itu tidak memiliki pacar. Din, ikut aku yuk. Kemana? Cari HP. Lah, mau ganti HP lagi? Bukannya HPmu baru ganti ya? Bukan buatku, buat siapa? Jangan banyak bacot, ikut aja sih. Bila raja sudah bertita, maka hamba sahaya hanya bisa mengikutinya. Aku dan Dino berboncengan. Kami pergi di daerah kampus di mana terdapat konter ponsel bertebaran. Aku pergi ke beberapa konter, mencari tipe ponsel yang sesuai. Dino mulai lelah mengikutiku. Sebenarnya kamu nyari HP apa sih, Guk? Kita sudah datang ke 4 konter nih, tapi kenapa belum ada yang cocok? Coba katakan tipe HP apa yang kamu cari. Nokia 2300. Kondisi masih baru. Lah, mana ada? Kan sudah tidak produksi lagi. Kenapa harus cari HP itu sih? Kan banyak tipe baru. Sudahlah, pokoknya aku cari HP itu. Sebelum menemukannya, aku gak akan pulang. Aku kembali menusuri konter demi konter untuk mencari tipe ponsel itu. Aku tahu ponsel itu sudah tidak produksi lagi, digantikan dengan tipe lain yang lebih canggih. Tapi aku ingin membeli ponsel itu. Tadi siang, aku mendata nomor ponsel teman-teman sekelas. Aku baru tahu kalau Kansa tidak memiliki ponsel. Bagaimana kami akan berkomunikasi bila dia tidak memiliki ponsel? Aku berinisiatif untuk memberinya ponsel. Aku tidak ingin Kansa curiga. Aku ingin membuat seolah-olah itu ponsel bekas yang sudah tidak aku pakai. Tapi di sisi lain, aku ingin kondisi ponsel itu masih baru. Permintaan yang merepotkan memang. Tapi aku harus mendapatkan apa yang ku mau. Pokoknya, carikan aku HP itu. Koneksimu kan banyak. Kami mencari di seluruh konter. Entah sudah berapa konter yang kami datangi. Menjelang malam, kami baru menemukan ponsel itu. Aku tersenyum puas melihatnya. Tepat seperti yang ku mau. Nokia 2300 dengan keypad pink dan ungu. Ciri khas ponsel cewek. Besok aku akan memberikan ponsel ini pada si kucing. Semoga si kucing senang hati menerimanya.
Seperti dugaan, Diana kembali datang mencariku. Dengan wajah cemberut, dia mengadu pada Bu Presiden. Jahat dia mah. Kalau aku nggak hubungi, dia nggak bakalan hubungin duluan mah. Jadi cowok itu yang peka Al. Mama ngajarin apa? Mama tidak pernah ngajarin anak mama kayak gini. Rasakan ini. Mama memukul punggungku. Au, sakit mah. Biar kamu sadar. Jadi cowok itu jangan besarin ego. Kalau salah itu ngalah. Minta maaf. Bla bla bla. Bu Pres mulai berceramah. Seperti biasa, Mama selalu membela Diana. Sepertinya beliau sangat berambisius untuk membuat Diana menjadi menantunya. Kalian lanjut dulu, Mama tinggal ke belakang. Hanya tinggal aku dan Diana di ruangan itu. Gadis itu masih tampak cemberut. Baiklah, sepertinya sudah saatnya aku merayunya. Yang, maafin aku ya. Aku memegang tangan Diana. Iya, jangan diulangi lagi ya, Ai. Semudah itu mendapatkan maaf darinya. Iya, janji? Iya, janji. Diana langsung menyadarkan kepalanya di bahuku. Katanya malam ini ada syuting tugas kelompok ya? Iya, kok tahu? Taulah. Mata-mataku banyak. Kamu ada adegan sama si cewek gatel itu kan? Cewek gatel? Siapa? Briana, cewek gak tahu diri yang ngejar kamu itu. Kan itu untuk tugas kelompok yang. Pokoknya gak mau tahu. Aku ikut malam ini. Oke, terserah kamu saja. Ai? Hadap sini. Aku menatap Diana. Apa? Tanyaku. Tiba-tiba Diana mendekat padaku. Dia menyapukan bibirnya sekilas pada bibirku. Aku menahan tubuhnya dan beringsut menjauh. Ada Mama. Sebenarnya kamu sayang gak sih sama aku, Ai? Kenapa nanya hal kayak gitu? Aku merasa kamu gak benar-benar sayang. Itu hanya perasaan kamu saja. Aku sayang kamu. Kenapa wanita selalu menanyakan hal seperti ini? Aku juga, Ai. Diana memelukku. Pokoknya, kamu harus fokus sama aku. Gak boleh lihat cewek lain. Apalagi lihat Briana. Ngerti kamu, Ai? Iya. Gak boleh lihat Briana ya? Oke. Tapi lihat si kucing, boleh kan? Atas desakan Mama. Pada akhirnya, aku membawa mobil malam itu. Alasannya untuk keselamatan Diana. Gadis itu mengikuti kegiatan kelasku dan mengamati acara syuting sekolah dengan ketat. Diana mengawasi gerak-gerik Diana. Sementara mataku mencari-cari si kucing. Seperti biasa, si kucing selalu menjadi sosok yang tidak tampak, bersembunyi di balik bayang-bayang gelap, membuat dirinya semakin tidak terlihat. Ingin aku menariknya dan membuatnya berdiri di tempat yang terang, agar keberadaannya diketahui semua orang. Syuting itu selesai pukul 9:30 malam. Aku melayangkan pandangan pada seluruh area food court, namun aku tidak menemukan keberadaannya. Apa si kucing sudah pulang? Ai, yuk pulang. Jangan lama-lama di sini. Ntar aku terkontaminasi. Diana datang dan mengalungkan tangannya di lenganku. Matanya menatap Briana yang berdiri di sampingku dengan tatapan tajam. Aku tidak mengerti, Diana. Mengapa
dia harus begitu tidak suka pada Briana? Apa dia pikir aku memperhatikan Briana? Seujung kuku pun aku tidak tertarik pada gadis itu. Benar-benar aneh. Kami menuju parkiran food court dan mengambil mobil. Pikiranku masih memikirkan si kucing. Di mana gadis penyidikan itu? Apa benar-benar sudah pulang? Naik apa? Ketika pikiranku berkelana kemana-mana, aku melihat sosok yang kucari. Dan seperti biasa, dia selalu terlihat menyedihkan. Mengayuh sepedanya seorang diri. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya seperti itu. Tin, tin, tin. Aku mengklaksonnya, berniat menyuruhnya berhenti. Diana menarik tanganku. Apa-apaan sih, Ai? Mau ngapain? Dia Kansa, teman sekelasku. Aku menurunkan kaca mobil. Kansa, ayo naik. Ai, kamu mau ngapain sih? Kenapa nyuruh dia naik? Aku akan mengantarnya. Tanpa menunggu ucapan Diana, aku keluar dari mobil dan mendekati Kansa yang berdiri tak jauh dariku. Perasaan marah, kesal, sekaligus sedih menjadi satu. Aku marah dan kesal karena melihatnya seperti itu. Kapan dia tidak akan terlihat menyedihkan? Kapan kucingku akan terlihat keren di mata orang lain? Sosoknya yang menyedihkan seperti itu membuatku ingin melindunginya. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.